Untuk mengetahui situasi terkini di Tapanuli Utara, Sumatera Utara dan Padang, Sumatera Barat, pemirsa, kita sudah tergabung dengan rekan kami, ada Ifdal Amal dari Lembah Anai, Padang, Sumatera Barat. Kita ke Ifdal. Ifdal, bagaimana kondisi di Lembah Anai sampai dengan sore hari ini? Baik, saat ini saya berada di Lembah Anai, lebih tepatnya di kawasan Megamendung Lembah Anai, Tanah Datar, Sumatera Barat. Dan di sini pemirsa terdapat akibat dari banjir bandang dan juga tanah longsor 2 hari lalu. Ini ada nasional ini dua, dan ini saat ini saya berada proses di nasional ini patah, terbelah 2, dan ini saat ini patahan jalur yang mengarah ke Padang. Dan informasi terkini yang dapat saya sampaikan bahwa di sebelah sana baru saja tim SAR gabungan dari Basarnas, BNPB, BPBD, TNI Polri dan sebagainya juga baru saja menemukan diduga 2 orang jasad korban yang hanyut dari arus sungai. jembatan Sendar dari atas ini yang terbawa arus sungai Batang Anai. Begitu pemirsa. Saat ini proses evakuasi masih dilakukan, dan memang meskipun terlihat di visual, di gambar di layar kaca Anda pemirsa sekarang cuacanya tidak sedang turun hujan, akan tapi baru saja sekitar 2 menit lalu hujan yang deras baru saja reda. Begitulah kondisi yang terjadi di sini karena cuaca ekstrim terus terjadi, sehingga proses evakuasi berjalan menjadi sedikit agak lama, sedikit kesulitan karena cuaca ekstrim yang terus-menerus terjadi. Dan memang cuaca ekstrim juga telah diprediksi BMKG akan melanda Sumatera hingga hari ini, tanggal 29 November, masih akan terus melanda Sumatera, kawasan Sumatera. Di sana bisa dilihat pemirsa baru saja, ataupun maksud saya masih sedang dilakukan proses evakuasi oleh tim SAR gabungan, diduga berdasarkan perbincangan saya dengan warga sekitar yang ada di sini. Disinyalir bahwa jasad yang ditemukan merupakan 2 jasad berjenis kelamin perempuan. Tentunya kami mengucapkan duka yang sangat mendalam dengan adanya kejadian ini, peristiwa banjir bandang yang disebut sebagai Jalodo yang terjadi di Sumatera Barat, khususnya saat ini saya berdiri saat ini, tetapi juga menimpa di bagian Sumatera lainnya, Sumatera Utara, Aceh, dan kawasan lainnya, begitu pemirsa. Hingga saat ini masih dilakukan proses evakuasi korban yang ada di sungai Batang Anai. Sementara demikian. Ya, Ifdal, apakah masih bersama kami, Ifdal? Ifdal, dalam situasi cuaca yang masih tidak menentu, tentu saja yang paling bisa diandalkan saat ini adalah tim evakuasi dan juga peralatan apapun yang ada di sana. Antisipasinya seperti apa jika memang cuaca sampai dengan saat ini tidak mendukung atau menjadi salah satu kendala utama dari segala proses yang terjadi di sana? Baik, untuk alat yang mendukung untuk proses evakuasi, karena dapat saya gambarkan bahwa tempat saya berdiri saat ini merupakan jalur utama dari arah Padang menuju ke Bukit Tinggi, begitu. Dan sebenarnya 2 kilometer dari sini merupakan titik utama yang mungkin sering beredar di media nasional dan juga media sosial, bahwa terjadi jembatan kembar yang runtuh ataupun ambruk akibat dari banjir bandang yang sangat dahsyat, begitu. Dan untuk proses evakuasi, untuk mempermudah proses evakuasi ataupun mempercepat, dilakukan terlebih dahulu perbaikan di wilayah ini, di kawasan ini maksud saya, karena jika kawasan ini belum kunjung membaik, para tim gabungan yang hendak mengevakuasi harus memutar melalui Kabupaten Solok yang memakan waktu kurang lebih sekitar 3 jam daripada waktu normal yang melalui jalan ini. Melalui jalan ini. Begitupun tim gabungan yang ada di sana, setidaknya ada 2 kemungkinan, antara memang mereka
standby atau standby di sana, ataupun memang dari arah Padang harus memutar dulu ke Kabupaten Solok untuk bisa sampai ke sana. Karena bisa dilihat sendiri pemirsa, di posisi saya ini sangat tidak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor, baik sepeda motor ataupun mobil dan kendaraan lainnya. Bahkan dengan jalan kaki pun agak sulit, harus naik ke atas sana, dan itu memakan waktu yang cukup sulit karena untuk proses evakuasi harus memerlukan armada dan juga alat-alat evakuasi yang cukup banyak. Begitu. Demikian. Baik, terkait dengan penanganan warga yang ada di sana seperti apa, Ifdal? Ifdal, Baik, apakah untuk masih bersama kami? warga yang terdampak di area ini sebetulnya hampir tidak ada. Baik, pemirsa, nampaknya kami ada Halo? kendala komunikasi dengan Ifdal. Kita coba sekali lagi. Ifdal, silakan Ifdal. Halo, halo. Ya. Sudah masuk? Oke. Ya, Ifdal. Untuk proses ataupun warga yang ada di sini ya, tadi ya. Untuk warga di sini sebetulnya ini karena jalur nasional, area akses utama nasional antara Padang menuju Bukit Tinggi. Jadi memang tidak ada permukiman warga di titik saya berdiri saat ini. Hanya ada sejumlah area wisata seperti rumah makan dan juga tempat penginapan begitu. Dan untuk saat kejadian hari ini, kejadian banjir bandang dan juga tanah longsor 2 hari yang lalu ini tidak memakan korban jiwa di sini memang. Akan tetapi untuk korban jiwa yang terbawa arus sungai sampai bawah ke area Padang Pariaman itu ada sebanyak 33 korban jiwa. Berdasarkan pernyataan dari Bupati Padang Pariaman beberapa waktu tadi yang saya juga sempat bertemu, dan dugaan 2 korban yang baru ditemukan menambah korban yang ditemukan begitu. Untuk data di Sumatera Barat sendiri masih ada sebanyak 61 korban sudah ditemukan meninggal dunia, dan masih ada sebanyak 90 korban yang masih dilakukan proses pencarian. Untuk proses evakuasi di sini, warga di sini, memang walaupun tidak ada permukiman warga, akan tetapi karena ini kawasan wisata, kawasan pemandian Megamendung Lembah Anai, Sumatera Barat, dari tadi saya di sini banyak sekali warga yang datang untuk bersuah foto, melihat-lihat kondisi bencana yang ada. Dan saya juga sempat berbincang dengan pihak petugas konstruksi. Ia meminta saya untuk mengimbau para masyarakat sekitar untuk tidak dekat-dekat ke area sini, karena di tempat titik saya berdiri saja ini patahannya sangat rapuh, dan jika sembarang menginjak ini bisa mengakibatkan patahan-patahan jalan yang lebih lanjut, dan bukan hanya melukai jalan ataupun merusak jalanan, tetapi juga berbahaya terhadap para masyarakat itu sendiri. Dan untuk dari pihak konstruksi, pengangkatan material-material yang terbawa arus seperti batu-batuan, pohon yang tumbang, juga sedimen-sedimen kasar begitu, diangkut untuk kemudian dibersihkan, karena memang membangun ulang ataupun memperbaiki jalanan ini yang merupakan akses utama dari Padang ke Bukit Tinggi merupakan prioritas utama untuk proses evakuasi di Jembatan Kembar bisa cepat dilakukan. Untuk sementara demikian. Baik, terima kasih Ifdal untuk laporan Anda langsung dari lokasi. Nanti kita akan update lagi. Selamat kembali bertugas, Ifdal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.